Pemirsa, pasca mendapatkan amnesti dari Presiden Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto muncul di hadapan publik. Ia keluar dari rutan KPK untuk berobat. Mas Hasto. Mas Hasto. Mas. Hasto Kristianto keluar dari rutan sekitar pukul 9 Jumat pagi. Selain menggunakan rompi oranye, Hasto membawa tas ransel dan mengenakan kacamata hitam. Sejumlah kerabat menyambut Hasto saat keluar dari rutan yang kemudian menuju mobil tahanan. Namun, Hasto keluar rutan untuk berobat. Usai menjalani pengobatan, Hasto Kristianto kembali ke rutan KPK. Ia kembali pada pukul 10:47 Jumat siang. Hasto kembali menumpang mobil tahanan yang sama saat dirinya pergi berobat. Ia masih mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol. Hasto juga kembali melambaikan tangan pada awak media dan kerabatnya yang berada di luar rutan KPK. Sebelumnya DPR menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti pada 1.116 terpidana, di mana salah satunya adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu KPK masih menunggu surat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemberian amnesti tidak akan menghentikan upaya lembaga anti rasuah terhadap pemberantasan korupsi. Di mekanismenya kami di KPK akan menunggu surat tersebut. Namun teman-teman, tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi. KPK masih terus berkomitmen, masih terus semangat, dan hari ini KPK juga masih terus melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya di penindakan, pencegahan, pendidikan, dan juga kegiatan koordinasi dan supervisi, termasuk terkait dengan proses hukum Saudara HK yang kemudian mendapatkan amnesti. Tentu ini juga bisa menjadi ruang diskursus bagi publik untuk memberikan pandangan-pandangannya, sehingga kita bisa sama-sama memberikan sumbangsi bagi perbaikan hukum, perbaikan pemberantasan korupsi di. Sementara itu, Kejaksaan Agung menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di kasus impor gula. Namun pihak Kejagung masih menunggu salinan keputusan Presiden yang mengatur pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. Terkait dengan abolisi terhadap Tom Lembong, kami menghormati dan ini sudah kebijakan daripada Presiden dan disetujui oleh Dewan. Tentunya kita akan melaksanakan. Namun sampai saat ini Kejaksaan belum menerima Kepres. Jadi tidak serta-merta, kami tunggu dulu hasil Kepresnya seperti apa, nanti kami pelajari. Yang jelas harus kami laksanakan. Dan selama ini kita masih proses upaya pembanding, baik dari pihak pemerintah pengacaranya maupun Kejaksaan. Ya dengan adanya lihat tadi Kepresnya seperti apa, kalau memang itu sudah kita laksanakan. Berarti keputusan lanjut atau enggak bandingnya itu tunggu hasil Kepres ya? Iya. Pertimbangan Kepres. Iya. Itu kan keputusan konstitusional, kalau kita kan cara hukum aja. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut menyampaikan tanggapan terkait pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Jokowi, pemberian abolisi dan amnesti tersebut tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan hukum serta pertimbangan sosial politik. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya. Termasuk ini kan juga untuk Pak Hasto juga, Pak? Sama. Itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang
dasar kita dan kita menghormati. Bertahap Ya semuanya yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik. Saya kira semuanya pasti menjadi. Lalu apa perbedaan amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Berikut informasinya. Abolisi dan amnesti diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Abolisi adalah penghapusan proses hukum kepada seseorang yang sedang atau baru akan berlangsung. Abolisi diberikan Presiden melalui pertimbangan dan persetujuan DPR. Nah, karena Thomas Lembong telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor, maka yang diberikan kepadanya adalah abolisi. Sementara itu, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dan mengakui kesalahannya. Di mana dalam kasus ini, Hasto Kristianto sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Namun baik Hasto maupun Jaksa KPK belum mengajukan banding, sehingga yang diberikan kepadanya adalah amnesti. Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya-Jakarta anjlok di emplasemen stasiun Pegaden Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Jumat sore. Kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir anjlok hingga menutup jalur ganda sehingga lintas utara untuk sementara lumpuh, tak bisa dilewati untuk ke arah Jakarta maupun Cirebon, Surabaya. Info sementara, ada 5 gerbong kereta yang dilaporkan keluar jalur dengan posisi miring di areal Batu Balas, sehingga jalur sebaliknya tertutup. Bahkan ada gerbong kereta yang menghantam peron stasiun. Proses penanganan tengah dilakukan pihak KAI, terutama personil resort, jalan, dan jembatan. Kelep ya. Pas bagian pas bagian kompartemen di dekat stasiun. Kini kita langsung bergabung dengan rekan kami, ada Yudi Heriawan, kontributor yang ada di sana, yang berada di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek. Selamat sore, Helmi. Ya, bagaimana situasi di sana terkait anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek ini? Ya, selamat sore, Gede. Ya, saat ini kondisi kereta anjlok tepatnya di stasiun Pegaden Subang masih berlangsung. Untuk kereta sendiri merupakan kereta Argo Anggrek dari jurusan Jawa menuju Jakarta, Gede. Untuk saat ini para penumpang sendiri sudah dievakuasi ke stasiun sendiri dan dipindahkan ke kereta berikutnya, dan sebagian juga tadi di hasil pantauan kami menggunakan bis yang disediakan oleh pihak kereta api. Untuk kereta sendiri yang anjlok itu dari pantauan kami ada 5 gerbong totalnya. 4 gerbong merupakan gerbong penumpang dan 1 gerbong lagi merupakan gerbong dari kereta sendiri yang bukan digunakan untuk penumpang, Andre. Untuk situasi saat ini bisa terlihat belum adanya petugas yang melakukan evakuasi. Saat ini terlihat
malah ratusan warga yang mendekati stasiun, mendekati gerbong yang anjlok karena mereka masyarakat penasaran dengan kondisi demikian. Bisa dilihat dari layar kaca, di sini merupakan kereta eksekutif yang anjlok. Untuk kondisi kereta sendiri tidak sampai tertidur, mereka masih berdiri tegap, namun terlihat roda yang keluar dari rel kereta. Tempat tahu banyak anak-anak juga dan masyarakat yang melakukan melihat langsung ke dalam ini dan tidak terlihat adanya petugas gitu di sini, belum terlihat. Yudi, apakah Anda sudah mengetahui penyebab pasti dari anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek ini? Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kereta api maupun petugas terkait dengan penyebab dari kereta anjlok ini, Gede. Kami konfirmasi kembali bahwa insiden kereta anjlok ini tidak ada korban jiwa dan hingga saat ini kereta dua arah dari Jawa Timur menuju Jakarta dan sebaliknya masih belum bisa dilakukan ya? Untuk korban jiwa, sampai saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait adanya korban jiwa atau tidak. Namun melihat dari kondisi kereta yang tidak terlalu banyak kemungkinan tidak adanya korban jiwa yang parah, Gede. Namun untuk arus jalur kereta sendiri terpantau hanya satu jalur saja yang terganggu yaitu dari arah Jawa menuju Jakarta, Gede. Baik, terima kasih Yudi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.